Assalamualaikum adik-adik, perkenalkan nama saya Kak Fikri dan kali ini kita akan belajar tentang ruas bangun datar. Oke, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu apa itu bangun datar. Oke, ada yang tahu apa itu bangun datar? Tidak ada ya? Oke, akan kakak jelaskan. Bangun datar merupakan bidang datar yang dibatasi oleh garis. Sekali lagi, bangun datar adalah bidang datar yang dibatasi oleh garis. Oke, supaya lebih mengerti, ikuti kata-kata kakak. Bangun datar adalah bidang datar yang dibatasi oleh garis. Oke, sudah mengerti semua? Mantap. Oke, lanjut. Perlu kalian ketahui, bangun datar itu mempunyai beberapa macam. Sekarang kakak tanya ke kalian, ada yang tahu macam-macam dari bangun datar? Coba pikir, kakak kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bangun datar itu ada beberapa macam. Contohnya seperti persegi 4, yang kedua persegi panjang, yang ketiga persegi 3, yang keempat trapesium, yang kelima lingkaran, dan yang terakhir adalah layang-layang. Oke, sudah ingat semua? Nah, itu tadi macam-macam bangun datar. Dan sekarang, terlebih dahulu kita akan belajar tentang bangun datar yang pertama, yaitu persegi 4. Oke, sebelum saya jelaskan ke kalian, saya terlebih dahulu membutuhkan satu buah spidol. Gimana ya spidolnya? Asisten? Wah, ini dia. Oke, lanjut. Oke, yang pertama adalah persegi 4. Oke adik-adik, ada yang tahu bagaimana bentuk dari persegi 4? Nah, bentuknya itu seperti ini. Nah, ini dia persegi 4. Oke adik-adik, coba kalian bayangkan contoh dari persegi 4 dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, coba bayangkan. Ayo bayangkan. Ayo. Nah, tepat sekali. Contohnya itu seperti itu. Dan kalau kita ingin mencari luas dari persegi 4, kita menggunakan rumus seperti ini. L sama dengan sisi dikali sisi. Ayo ingat, L sama dengan sisi dikali sisi. Sekali lagi, L sama dengan sisi dikali sisi. Oke, yang mana sisinya? Sisinya itu yang ini, yang ini, yang ini, dan yang ini. Oke, sudah mengerti? Oke, mantap. Oke, kita lanjut lagi ke persegi panjang. Nah, bagaimana sih bentuk dari persegi panjang? Sesuai namanya, tentu saja ukurannya, tentu saja gambarnya seperti ini. Nah, ini namanya panjang. Ini namanya lebar. Nah, jadi sekarang kita tahu rumusnya. Rumusnya itu seperti ini. L sama dengan P dikali L, di mana P itu sama dengan panjang dan L sama dengan lebar. Oke, mantap. Oke, lanjut lagi ke segi 3. Nah, bentuknya segi 3 seperti ini. Nah, kenapa namanya segi 3? Karena tentu saja sisinya ada 3. Dan rumusnya itu seperti ini. L atau luas sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi. Oke adik-adik, kakak tanya ke kalian, yang mana alas dari segi 3 ini? Nah, alas dari segi 3 ini tentu saja di sini. Dan tingginya tentu saja di sini. Tingginya itu di sini. Oke, sekarang kita lanjut ke trapesium. Dan bentuk dari trapesium adalah seperti ini. Wow, gini dia bentuknya.
Oke. Dan ini adalah sisi atas atau bisa kita misalkan sebagai A. A. Kita tulis begini. Ya, ini adalah A atau sisi atas. Dan sisi bawahnya kita singkat sebagai B. Dan tingginya, ini dia tingginya. Tingginya. Adik-adik perlu dicatat, tingginya itu bukan di sini, tapi tingginya itu di sini. Oke? Dan rumus untuk mencari luas trapesium adalah L atau luas sama dengan A ditambah B per 2 kemudian dikali T. T itu apa? T itu tinggi. Oke? Udah ngerti? Mantap. Lanjut lagi ke jajar genjang. Dan gambarnya itu seperti ini. Nah, seperti ini. Keren bukan? Iya. Oke. Ini adalah alas dari jajar genjang. Kita misalkan sebagai A. Dan ini adalah tinggi dari jajar genjang atau bisa kita singkat sebagai T. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa luas mencari jajar genjang adalah seperti ini. L atau luas sama dengan alas dikali tinggi. Nah, rumusnya itu cukup simpel seperti ini. Mantap bukan? Nah, selanjutnya adalah layang-layang. Nah, siapa sih yang tidak tahu bentuk dari layang-layang? Tentu saja kalian sudah tahu bentuk dari layang-layang. Dan kalau kita gambarkan seperti ini bentuknya. Nah, layang-layang. Oke, ini yang di dalam layang-layang yang garisnya panjang kita sebut sebagai diagonal 1 atau dapat kita singkat dengan tulisan D1. Dan ini garis yang ini kita sebut sebagai diagonal 2 atau D2. Oke? Dan rumusnya adalah L atau luas adalah sama dengan D1 dikali D2 per 2. Nah, ini dia rumusnya. Oke, kita lanjut ke contoh soal agar kalian makin mengerti dan makin paham. Nah, ini dia soalnya. Nomor 1. Tentukan luas bangun datar berikut. Oke, biar lebih jelas, ini dia. Oke, kita lanjut ke jawaban dari contoh soal tadi. Nah, bagian A. Oke, lanjut ke jawabannya. Bagian A. Nah, sebelum kita jawab, terlebih dahulu kita harus tahu bangun datar apakah ini? Oke, bangun datar ini adalah persegi 4. Dan rumus untuk mencari luas dari persegi 4 adalah L atau luas sama dengan sisi dikali sisi. Ayo adik-adik, berapa sisinya? Nah, sudah nampak jelas sekali bahwa sisinya adalah 4 cm dan 4 cm. Oke, 4 cm dikali 4 cm berapa hasilnya? 16 cm. Oke, 16 cm pangkat 2. Oke, kita lanjut ke bagian B. Nah, bangun ini merupakan persegi panjang. Dan rumus untuk mencari luas dari persegi panjang adalah L atau luas sama dengan B atau panjang dikali L atau lebar. Oke adik-adik, berapa panjangnya? Nah, ini dia panjangnya, 8 dikali L-nya berapa? Atau lebarnya berapa? Ya, 2. Sekarang 8 kali 2 berapa? Ya, benar, 16. Oke, mantap. Sekarang kita lanjut ke bagian C. Oke, lanjut ke bagian C. Nah,
ini adalah bangun datar persegitiga. Dan rumus untuk mencari luas segitiga adalah L atau luas sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi. Kita turunkan 1/2-nya. 1/2 dikali, ayo berapa alasnya? Ya, 8 cm. 8 cm dikali tingginya ayo berapa? 4 cm. Oke, kita turunkan lagi 1/2-nya. 1/2 dikali 8 cm dikali 4 cm. Ayo berapa? Ayo, 8 kali 4. Ya, 32 cm pangkat 2. Oke. Kemudian 1/2 dikali 32 cm pangkat 2. Ayo, berapa hasilnya? Hasilnya adalah 16 cm pangkat 2. Oke, kita lanjut ke bagian D. Oke, lanjut ke bagian D. Nah, bangun ini merupakan trapesium. Dan rumus mencari luas dari trapesium adalah L atau luas sama dengan A ditambah B per 2 dikali T atau tinggi. A, hanya itu yang mana? Hanya itu yang di atas 6 cm. Ditambah B-nya adalah ini yang di bawah 8 cm. Per 2 kemudian dikali T. T-nya itu berapa? 4 cm. Oke, karena sempit kita kasih naik. Oke, 6 ditambah 8 hasilnya adalah 14 cm per 2 dikali 4 cm. 14 cm dibagi 2 hasilnya adalah 7 cm dikali 4 cm. Dan 7 dikali 4 cm hasilnya adalah 88 cm persegi atau pangkat 2. Nah, ini dia hasilnya adik-adik. Oke, kalau sudah tuntas, kita lanjut ke bagian E. Oke, lanjut ke bagian D. Dan bangun datar ini merupakan jajar genjang dan rumus untuk mencari luas dari jajar genjang adalah L sama dengan alas dikali tinggi. Dan alasnya adalah 10 cm. Kemudian dikali tinggi. Tingginya adalah 5 cm. 5 cm. Oke, 10 cm dikali 5 cm hasilnya adalah 50 cm persegi atau pangkat 2. Nah, ini dia hasilnya. Oke, kita lanjut ke bagian terakhir dan paling penting. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir atau contoh soal yang terakhir. Nah, gambar apakah ini? Layang-layang. Dan rumus untuk mencari luas dari layang-layang adalah L sama dengan D1 dikali D2 per 2. Dan L sama dengan, ayo, D1-nya berapa? Ini dia D1-nya. Dan D1-nya adalah 10 cm. 10 cm. Dikali. Kemudian D2-nya adalah 5. Dikali 5 cm per 2. 10 cm dikali 5 cm adalah 50 cm persegi per 2. Dan hasilnya adalah L sama dengan 25 cm persegi. Oke adik-adik, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.